Prajurit tersebut menjatuhkan komandan yang sedang memperkosa seorang wanita, namun ia dihina. Mengingat orang tua gadis itu baru saja dibunuh, tentara itu mengangkat senjatanya dengan marah. Namun karena daya tembus pelurunya terlalu kuat, bahkan gadis di bawah itu juga tewas. Suara tembakan menarik temannya yang lain. Karena takut masalah itu akan terungkap, tentara itu sekali lagi mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke temannya. Kemudian ia segera berlari meninggalkan rekan satu timnya di belakang sambil berteriak. Para prajurit lain sangat marah dan ingin menghukumnya, namun prajurit yang mengendarai sepeda motor sudah meninggalkan mereka jauh di belakang. Tepat ketika ia hendak beristirahat sebentar di pohon besar, sebuah peluru mengenai perut prajurit itu, sehingga mereka mengejarnya. Beberapa orang mengabaikan teman sekelas mereka dan mengarahkan senapan mesin ke arahnya dan menembaki prajurit itu. Mungkin mereka tidak ingin langsung membunuhnya. Prajurit itu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari sini. Ia masuk ke dalam goa, menyalakan api di dalamnya, lalu mengambil belati yang sudah disterilkan dan mengeluarkan peluru dari perutnya. Namun prajurit itu tidak dapat menahan rasa sakit yang parah dan pingsan. Ketika tentara itu bangun lagi, seekor serigala sedang menjilati wajahnya. Tapi bukannya menyakiti prajurit itu, ia malah membawakannya makanan. Prajurit yang lapar tidak sabar untuk mengambil makanan itu, dan terlepas dari apakah itu sudah matang atau belum, ia tetap memakannya dengan lahap. Prajurit tersebut memahami bahwa ia harus mengambil inisiatif untuk melarikan diri dari kesulitan yang ada. Kemudian ia keluar dan memotong dahan. Saat fajar, ia menyelinap ke tim yang mencarinya dari belakang, lalu membunuhnya dengan sederhana dan rapi, dan kemudian membuang mayatnya di depan anggota kelompok lainnya, berharap dapat meyakinkan mereka untuk menghadapi kesulitan. Namun bukan hanya tidak berpengaruh, malah menimbulkan pertumpahan darah beberapa orang. Saat mereka mencari keberadaan prajurit tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa prajurit tersebut telah membuat tombak dan bersembunyi di belakang pohon besar. Tombak itu dengan kuat dilemparkan ke paha rekan satu timnya. Orang yang terluka itu hendak mengambil senjatanya dan melawan, namun dihentikan oleh prajurit itu. Kemudian ia mencabut tombak untuk membuat keributan yang membuat takut rekan satu timnya tidak jauh dari situ, dan rekan satu tim di sini juga dicekik sampai mati. Tepat ketika ia sedang kebingungan, sebuah pistol ditodongkan ke kepalanya. Ternyata setelah mendengar teriakan rekan-rekannya, tentara Jerman tersebut bergegas menghampiri, namun dia tak menyangka akan terlambat. Ia kemudian dibawa ke pemimpin pengganti. Pemimpin yang marah itu mengeluarkan senjatanya dan menembak tentara itu. Ia tak pernah menyangka anak buahnya tidak mati di medan perang, melainkan dibunuh oleh rekannya sendiri. Pemimpin yang frustasi itu menembak lagi. Tepat ketika ia hendak membunuh prajurit itu, seekor serigala melompat keluar. Petugas itu dengan cepat mengarahkan senjatanya dan menembak semua peluru ke arah serigala tersebut, yang juga memberi kesempatan pada prajurit itu. Setelah mendorong rekan satu timnya menjauh, ia dengan marah menerkam pemimpin tersebut dan mematahkan lehernya. Kemudian ia dengan cepat berbalik, mengambil batu di tanah dan menghancurkan rekan satu timnya di bawahnya hingga mati. Pada titik ini, prajurit itu telah membunuh semua temannya kecuali dirinya sendiri.